Terus fungsinya itu kalau kita tapping kayak gini, nah, dia bisa buat unlock. Tapi untuk range-nya jauh yang ini hingga bisa ke Ponorogo Sobat Setir. Halo semuanya, selamat datang di Setir Kanan. Balik lagi sama gue Chris, dan pada video kali ini gue sudah ada di BYD Arista Kalimalang Sobat Setir. Nah, buat alamat lengkapnya kalian bisa lihat di sini dan nomor teleponnya juga gue taruh di bawah ya. Oke, pada video kali ini gue akan ngebahas gimana first impression dan juga first drive gue terhadap BYD Seal yang masuk ke Indonesia nih Sobat Setir. Kalau sebelumnya kami juga sempat buat videonya itu di kompilasi mobil-mobil yang kami sukai di Japan Mobility Show. Itu salah satunya ada BYD Seal, kalian bisa nonton. Linknya gue taruh di atas. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai videonya. Let's go! Oke Sobat Setir, kita mulai dari yang pertama, bagian eksterior depannya. Mobil ini gue bisa bilang cantik banget, dia pipih ya. Terus juga kelihatan kalau aerodinamika mobil ini tuh bagus banget Sobat Setir. Nah, kalau di Indonesia sendiri, mungkin mobil ini bisa bersaing dengan Tesla dan juga bisa masuk juga di kelasnya Ioniq 6 Sobat Setir. Nah, mobil ini kan konfigurasinya dia sedan ya Sobat Setir. Jadi memang cukup menarik di kelas sedan nih, mobil full elektrik kayak gini. Nah, lanjut lagi untuk eksteriornya, dia cukup menarik karena lampunya ini selain udah LED semua, dia proyektor juga, dan detail-detailnya kayak gini. Di sini ada lampu lagi, dan di sini dia juga nyala Sobat Setir. Jadi ini kayak insangnya gitu ya. Ini LED di arealnya. Di sini juga ada detail-detail bolong-bolong kayak gini, unik banget. Dan karena ini mobil listrik, jadi depannya ini clean, nggak bolong. Yang bolong baru bagian bawah sini nih Sobat Setir. Dan lengkap juga sensor parkir udah ada, dan di sini ada titik kecil, manis banget, kecil banget. Dia adalah kamera 360. Jadi meskipun kecil-kecil gitu, tapi hasilnya luar biasa loh Sobat Setir. Lanjut kita lihat lagi di bagian atas itu ada sensor radar juga, karena mobil ini juga lengkap nih untuk fitur keselamatan aktif alias ADAS ya Sobat Setir. Oke, gimana sekarang soal bagian sampingnya? Let's go kita lihat. Bergeser kita ke bagian sampingnya Sobat Setir. Wah, BYD Seal ini memiliki desain yang paling cantik menurut gua. Kalau untuk secara desainnya, dia ini emang kelihatannya slick banget ya. Kelihatan banget kalau aerodinamika dari mobil ini tuh bagus banget Sobat Setir. Nah, kita lihat detail-detail menarik yang ada di sini. Kita lihat dari depan sini ya. Di fender samping kiri kanan dia ada kayak insangnya ikan gitu. Ini ada tulisan BYD Design. Keren banget, meskipun ya ini nggak bolong atau gimana-gimana, tapi detail yang menarik. Lalu juga spion ya. Kalau kita lihat dari samping sih kelihatannya biasa aja. Tapi kalau kita lihat dari atas sini ya, dia punya gagang spion yang bentuknya kayak sirip ikan. Jadi benar-benar terinspirasi dari ocean. Lanjut lagi, detailnya, spionnya dia ada kamera 360, ada welcoming light, dan juga ada blind spot monitoring. Di permainannya nggak ada krum-kruman Sobat Setir, jadi two-tone aja nih antara body color dan juga warna hitam kayak gini Sobat Setir. Terus juga yang menarik tentunya, karena dia udah keyless nih Sobat Setir, jadi kita tinggal kantungin aja kayak gini, dan lihat nih. Jadi kalau dikunci, dia tertutup, auto folding, dan juga rata nih Sobat Setir untuk pintunya. Kalau dibuka, baru dia keluar. Gitu, ada tulisan BYD-nya. Keren banget ya. Nah, lanjut lagi dari tadi yang sebelah situ, insangnya. Di sini juga ada detail menarik dari si Seal ini, di mana ini juga sama kayak terinspirasi dari ikan gitu ya Sobat Setir. Aksen-aksennya menarik banget, attention to detailnya. Dan di sini juga sama nih, sampai ke bagian pilar sini juga masih sama. Semua ya rata-rata dari BYD Atto, lalu yang Dolphin. Di bagian pilar belakangnya sini, dia ada aksen-aksen yang menyerupai ikan gitu. Lucu banget Sobat Setir. Nah, untuk bannya sendiri dia pakai Continental nih Sobat Setir, jadi premium ya. Dia ini ukurannya 235/45 R19. Dan ini gede banget. Terus juga dia lihat ada aero wheels gitu ya. Jadi di sini ada plastiknya juga yang membuatnya terlihat lebih tertutup, sehingga untuk aerodinamika mobil ini lebih baik lagi gitu Sobat Setir. Oh iya, hampir kelupaan, kita bahas dimensinya juga. Untuk panjangnya, BYD Seal memiliki panjang di 4.800 mm, lebarnya di 1.875 mm, serta tingginya di 1.460 mm Sobat Setir, serta wheelbase-nya di 2.920 mm.
Nah Sobat Setir, untuk pengecasan dia ada di sebelah kanan belakang mobilnya nih Sobat Setir. Dia ada AC/DC, CCS Type 2, jadi udah umum. Jadi kita gampang untuk cari casan SPKLU di mana-mana udah sama kayak gini. Dia bisa fast charging juga tentunya, dan untuk kapasitas baterainya dia di 82,56 kWh, yang mana ini kan sebenarnya tipe premium. Premium ini sama kapasitas baterainya sama tipe performance. Tapi performance itu all wheel drive, sedangkan dia front wheel drive. Tapi untuk range-nya jauh yang ini hingga bisa ke Ponorogo Sobat Setir. Jadi Jakarta Ponorogo itu tanpa perlu ngecas, itu range-nya kurang lebih di 650 kilo. Jadi emang nih pakai mobil ini buat keluar kota ya enak banget. Buat dalam kota juga enak sih Sobat Setir tentunya. Oke Sobat Setir, kalau gitu kita lanjut ke bagian belakangnya. Tapi bentar dulu. Jadi dia ini udah dilengkapi sama blade baterai dari BYD. Itu letaknya tentu aja ada di bawah karena udah pakai platformnya BYD yang terbaru 3.0, dimana dia bisa rendah untuk center of gravity-nya, dan tetap pipih ya baterainya, pipih, dan juga tentunya safety. Jadi udah melalui penetration test yang ditusuk kayak gitu ya Sobat Setir, baterainya nggak kebakar, baterainya bahkan nggak meledak, tidak memberikan reaksi, suhunya masih normal. Jadi urusan safety baterainya BYD ini mantep banget, dan juga tetap pipih tapi bisa untuk pengecasannya dayanya bisa cepat, lalu juga untuk optimal daya yang masuk juga bisa banyak gitu Sobat Setir. Emang pabrik baterai bikin mobil tuh beda ya. Oke, lanjut ke bagian belakang. Bagian belakangnya Sobat Setir, kita lihat dia melandai gitu ya. Di sini ada rear defoggernya, terus juga simple perpaduan warnanya, list chrome-nya hanya di bagian sini, lampunya menyatu dari ujung ke ujung, udah full LED juga, dan detailnya gue sih suka ya, lampu-lampu BYD itu detail-detail lampu belakangnya unik-unik. Dan ini dia dot-dot LED gitu. Nah, yang ngebedain juga untuk versi Indonesia dan juga yang kemarin gue lihat langsung di pabrik ya, adalah ini nih Sobat Setir. Jadi kalau logonya itu yang kemarin di Tiongkok, itu logonya, emblemnya Build Your Dreams. Jadi dieja tuh sepanjang itu. Sedangkan kalau yang di Indonesia, BYD seal-nya, emblemnya lebih singkat, BYD aja. Ah ini juga pasti permintaan pasar ya, gue rasa sih hasil survei. Karena orang Indonesia nggak suka tuh yang kebanyakan emblemnya dan kepanjangan, kayak gini aja. Jadi simple, nggak usah diubah-ubah lagi sama ownernya, langsung asli dari pabriknya original, BYD aja gitu. Terus ini ada emblem lagi BYD seal, dan kita lihat di bawah ini, wah rame banget nih Sobat Setir. Diffuser-diffusernya ya, ala-ala jadi makin sporty look lagi. Di sini ada lampu mundurnya juga Sobat Setir, dan sensor parkir juga, dan kamera 360-nya juga di sini tersematkan rapih, kecil aja gitu. Dan juga ini adalah tuas untuk pembukaan si bagasinya. Kita lihat aja langsung. Nah, pembukaannya dia udah elektris dan juga udah power tailgate kayak gini. Jadi praktis tentunya, bisa dibuka dari dalam maupun dari remote juga. Lihat, wah ini lega banget, luas banget ke dalam sana, jauh banget Sobat Setir. Kiri kanannya ini, kalau yang kiri dia ada ruang penyimpanan lagi, ada jaring-jaring. Di sini ada subwoofer ya, wah mantap nih. Dan di sini ada storage lagi, bisa buat storage yang lebih dalam lagi nih Sobat Setir, buat naro-naro si portable chargingnya. Lalu di bawahnya lagi ini ada pembukaan lagi. Nah ini baru untuk tire repair kitnya nih Sobat Setir. Jadi dia nggak ada ban serep, dia dikasih tire repair kit gitu. Oke. Nah penutupannya juga jadinya lebih praktis. Oke, sekarang kita lihat apa yang ada di balik kap depannya. Let's go. Bagian depannya ini adalah frunk nih Sobat Setir. Dia udah pakai ini ya, pegas juga. Dan nah ini dia, frunknya ukurannya di 50 liter. Ini lumayan banget loh, masih buat taruh tas laptop gitu, tas kantor, koper kecil juga masih masuk nih Sobat Setir. 50 liter. Dan ini ke cover semua rapi, karena di bagian depan ini adalah si motor listriknya ya Sobat Setir. Jadi dia sebenarnya ada yang penggerak all wheel drive juga, tapi kalau yang ini adalah varian premium, jadi dia ini penggerak roda depan gitu, front wheel drive. Jadi motornya di depan sini, tapi kita nggak bisa akses karena ini tertutup cover, cuma ada buat ini air wiper. Terus ini buat minyak rem gitu Sobat Setir. Udah ada peredam juga, rapi banget. Kap depannya sih gede banget ini. Oke, sekarang kita masuk ke bagian interior.
masuk ke dalamnya tentu saja udah mudah karena dia ada keyless kayak gini, kuncinya bisa buat lock, unlock, buka bagasi juga udah elektris kan. Tuh, jadi bisa pakai remote, bisa nyalain mobil juga dari jarak jauh. Jadi praktis banget mobilnya. Terlebih, ini dia yang keren. Dia ada key card kayak gini sobat setir, BYD warna hitam, elegan sekali ini kalau kita pakai kunci kayak gini. Terus fungsinya itu kalau kita tapping kayak gini, nah, dia bisa buat unlock, bisa lock juga. Tuh, gitu sobat setir. Jadi praktis banget tentunya. Nah, baru kita lihat yuk interiornya. Let's go. Oke, kita mulai dulu dari row keduanya nih sobat setir. Dimana ini lega banget dan duduknya super duper rebah. Kita kayak masuk ke dalam gitu dan ini nyaman sih. Gokil. Terlebih dia udah lega kayak gini ditambah panoramik yang wow, jumbo banget sampai ke atas kepala gue. Ini masih kaca sobat setir. Biasanya kan sampai sini ya. Ini sampai belakang sini. Dan untuk ruang kakinya nih ya, legroomnya, waduh, 17 jari, luar biasa. Masih bisa selonjoran kayak gini, masih nyaman banget. Dan untuk headroomnya, ini masih ada 5 jarian. Dan itu masih oke buat gua. Ini posisi nyetir gua tingginya di 165 cm sobat setir. Nah, interiornya dia dominasi warna gelap kayak gini. Dia ada stitching warna biru ya sobat setir. Dan mewah banget. Di sini materialnya soft touch. Di sini Alcantara, soft touch lagi. Terus di sini ada ambient lightingnya. Wah, keren sih ini mobil. Sini ada 2 buah kisi AC. Di sini ada tempat penyimpanan buat taruh HP. Di sini ada seat back pocket buat taruh barang, taruh HP di atas sini juga bisa. Dan nyaman banget sobat setir. Dapat armrest lagi. Armrest jadi kiri kanan nih soft touch ya, empuk enak. 2 buah cup holder lagi tambahin di sini. Gokil sih. Gue sih nggak protes ya naik mobil ini jadi penumpang di row kedua dan jarak jauh gitu sekalian. Gue kalau bisa sih gue aja yang menikmati gitu. Nah, ini juga untuk safety ya, dia dapat headrestnya lengkap 3 buah untuk 3 orang penumpang, seatbelt juga lengkap, 3 titik untuk 3 orang penumpang di belakang, dan dapat isofix juga nih buat taruh kursi bayi. Gitu sobat setir. Gokil ya. Belakangnya aja kayak gini, gimana depannya? Penasaran, yuk kita lihat langsung. Let's go. Nah, kalau masuk kursinya maju sendiri sesuai sama posisi terakhir kita nyetir sobat setir. Oke, kita hidupin aja. Tombolnya ada di sebelah sini. Dia bisa pakai kartu doang. Jadi ini kalau kita tinggalin di rumah juga pakai kartu doang, kita bawa kayak gini bisa juga sobat setir. Dengerin. Keren banget ya. Jadi BYD ini punya suara-suara yang khas gitu loh. Lucu-lucu, unik-unik. Nah, kita juga bisa wireless chargingnya ya. Ini ada 2 buah di sebelah sini, gokil. Ada 2 buah besar banget dan peletakannya ini buat gue nyaman ya, karena bisa terakses juga dengan mudah. Sorry, again? Dia ada voice command-nya, bahasa Inggris sobat setir. Could you put it another way? Kita cancel dulu. Oke, lanjut lagi sobat setir. Nah, ini dia tuasnya di sebelah sini unik sekali ya. Dia kayak nonjol kayak gitu, kayak dari berlian gini, terus dikelilingi oleh tombol-tombol shortcut. Oke, lanjut lagi. Di sini ada 2 buah cup holder. Terus di sini juga dia floating ya sobat setir. Jadi di sini ada akses besar untuk storage lagi, terbuka kayak gini, bisa buat naruh barang-barang ya, praktis jadinya. Dan ini masih dapat juga storage tertutup di sebelah sini yang sekaligus jadi armrest yang soft touch sobat setir. Materialnya sih juara ya, ini soft touch. Sini soft touch, sini Alcantara soft touch. Bentuknya unik sekali sobat setir. Dan di sini wah, mewah ya, jadi kayak ada gun metal gitu. Nuansa kabinnya elegan sekali. Lampu-lampunya udah gini ya, kapasitif untuk nyalahin matiin ya, dan udah full LED juga. Panoramiknya di sebelah sini. Dan menu utamanya tentu saja ini. Layarnya gede banget. Ini 15,6 inci, lebih besar dari BYD, lineup BYD yang lainnya. Ini gede banget sobat setir. Dan ini lengkap banget juga, lebih lengkap lagi. Dan ini sama ya, untuk base-nya dia Android. Jadi interface-nya ini Android dan shortcut semua ada di sini, kita bisa akses. Kayak misalkan AC ya, AC udah dari sini juga bisa kita akses untuk nyalahin cooler heater seat. Jadi ini
kursi depan kiri kanan ada cooler heater seatnya, ada 2 step untuk cooler dan 2 step untuk heaternya juga tuh, keren banget. Terus juga AC-nya nih, wah gokil nih AC-nya Sebastian. Jadi dia arah semburnya diaturnya dari sini. Kita mau aturnya kemana nih, kita bisa atur tuh, keren banget ya. Jadi di sini tuh nggak ada kisi-kisi yang bisa kita geser, jadi kita gesernya secara digital. Gokil, keren banget nih Sobat Setir gitu. Ada air purifier juga, bisa akses setting di sini. Kita ke home lagi, music, navigation, radio semua lengkap. Terus juga di sini kita bisa ada Apple CarPlay dan Android Auto-nya nih Sobat Setir. Udah support juga. Terus juga ini kamera 360-nya yang gue mention tadi, gokil banget, jernih banget, dan wah real gitu ya gitu. Dan tentu saja sebuah BYD bisa berputar. Jadi bisa kayak tadi horizontal dan sekarang vertikal kayak gini, menyesuaikan kita moodnya pengen kayak gimana. Kalau maps misalkan lebih enak ngeliatnya vertikal, atau kita lagi ya mau tiktokan, bisa pakai head unit sebesar ini. Tiktokan sih puas banget ya tentunya. Keren ya, keren banget emang nih, suatu gebrakan dari BYD, keren. Lanjut lagi, kita bergeser. Di sini ada layar lagi. Ini adalah instrument cluster, ukurannya di 10,25 inci. Ini juga terintegrasi Sobat Setir, saling terkoneksi. Jadi di sini kita aturnya di steering di sebelah kanan sini. Kita bisa ganti-ganti. Ada speed limit, ada modenya, ada klasik sama simple. Kita tinggal pilih nih. Tuh, bisa ganti lagi. Terus juga kita pilih lagi nih. Kita geser, ada temperatur, ada si AC-nya. Jadi si suhu AC-nya bisa kita atur dari sini, dan juga speed fan AC-nya bisa kita atur juga dari sini. Gokil ya, terintegrasi kayak gini. Ada cek statusnya, ada timer, ada TPMS gitu. Jadi lengkap banget di sini. Informasinya jelas, mulai dari kita speedometer tentunya, berapa kW yang keluar tenaganya, lalu sisa baterai, sisa range, semua ada di sini. Gitu Sobat Setir. Sedangkan untuk yang sebelah kiri ini adalah untuk si ADAS-nya nih Sobat Setir. Jadi ADAS-nya di sini kita bisa lihat sekilas. Sini kita ada untuk line keeping assist-nya, serta juga ada untuk adaptive cruise control. Jadi semua line up-nya lengkap BYD, ada adaptive cruise control dan line keeping-nya, jadi semua semi autonomous, keren banget. Dan di sini ada shortcut untuk kamera 360 serta shortcut untuk memutar layar. Gokil ya, keren banget Sobat Setir. Oke, jadi untuk bagian row pertamanya seperti itu. Gue udah gak sabar, gimana kalau kita langsung aja jajal gimana first drive ya. Let's go. Lucu banget. Oke, gue udah gak sabar pengen driving experience, tapi sebelumnya kita pasin dulu posisinya. Dia bisa tilt teleskopik kayak gini dan enak banget, jaraknya cukup jauh. Serta joknya nih Sobat Setir bisa super rebah sampai kayak gini nih. Ini rendah banget loh, mantep. Dia bisa yang reclining kayak gini, maju mundur. Terus juga dia ada lumbar ya, lumbar supportnya nih. Bisa kita mainin kita. Oke, mantap. Sekarang kita jalan aja. Let's go. Oke Sobat Setir, yang langsung gua rasakan adalah mobilnya hening banget nih. Gokil ya, mantap peredamannya nih. Dan steeringnya juga bobotnya enak nih Sobat Setir. Bobotnya nggak kayak mobil-mobil yang kekinian yang terlalu ringan sekali gitu, nggak, enak steeringnya. Oke, terus juga lampu sen, ting ting, lucu banget. Nah, dia memiliki tenaga nih motor listriknya itu di 308 horsepower dan 360 Nm. Dan dia punya 3 mode berkendara, itu yang ada di sini pengaturannya. Dia ada Eco, jadi dia lebih kalem gitu ya. Terus ada Sport, ada normal juga. Nah, kita agak kosong, kita bejek dikit kali ya. Siap, 3, 2, 1.
Wah. Kalau gue rasain sih, emang dia nggak yang tiba-tiba ngejambak. Jadi emang sama si BYD-nya ini dibuat lebih halus tarikannya, jadi lebih enak ya. Kita pakai normal mode aja, biar nggak ngejambak-ngejambak. Oke. Nah, jadi dia nggak yang liar banget gitu, masih enak Sobat Setir. Buat kita pakai harian tuh nggak kaget gitu ya. Biasa bawa mobil biasa, terus tiba-tiba ganti ke mobil ini, mobil listrik, itu nggak kaget gitu Sobat Setir. Jadi cukup mudah untuk beradaptasi sama si BYD Seal ini. Meskipun memang perlu diakui mobil ini punya visibilitas yang agak minim untuk bagian belakang tuh Sobat Setir, karena dia punya kaca yang pipih banget, terus kehalangan sama si headrest yang gede-gede di belakang situ. Tapi ya masih oke juga, terlebih lagi kan dia punya kamera 360 ya. Nah kayak gini jadi aman lah. Oke, lanjut lagi Sobat Setir. Untuk visibilitas lainnya sih aman banget, ke depan aman, samping juga aman. Enak nih, pilar A-nya cukup tebal, tapi kembali lagi ke tiang si spionnya itu ya, gede banget dan panjang banget, jadi enak ngeliatnya bagian samping tuh gitu, jadi nggak kagok. Terus juga untuk posisi berkendara, karena tadi gue udah atur juga, jadi enak. Dan ini kedepan kabinnya luar biasa nih Sobat Setir, kembali lagi gue bahas, karena dari tadi sih apalagi road noise ya, road noise-nya minim banget, nggak kedengeran tuh suara putaran bannya. Gokil emang nih Sobat Setir. Nah selain itu kita juga bisa setting ini nih Sobat Setir. Sebentar, kita balik dulu ke home. Nah di sini kita bisa atur untuk regeneratif brakingnya. Jadi regeneratif brakingnya dia ada 2 buah. Nah ada di sini nih Sobat Setir, di New Energy. Nah kita bisa ganti jadi high ataupun standar. Kalau high ini dia lebih ngeremnya, lebih regeneratifnya lebih besar gitu ya. Jadi kalau kita angkat gas dia bakal nahan sendiri gitu. Suspensinya juga enak banget ini, Pol. Enak Sobat Setir. Terus juga dia udah lengkap ya ADAS-nya nih, driving assist-nya, line sport, dia ada line keeping-nya kayak gini. Terus aktifin tuh, terus juga ada. Nah, ini udah aktif nih Sobat Setir. Keren ya. Jadi dia udah semi autonomous nih bisa dibilang. Tuh. Enak banget. Dia bisa belok-belok sendiri, membaca marka jalan sendiri gitu. Dan semuanya ini juga kita bisa pantau melalui head-up display yang gede banget nih ukurannya, jadi dia clear ya, nggak ada kaca lagi yang keluar, dia langsung dipantulkan ke layar depan sini, langsung ke kaca depan maksud gua, dan dia jelas banget gede ukurannya, mantap, nggak main-main Sobat Setir. Tuh dari tadi road noise-nya nggak ada, enak banget mobilnya. Nah kita balik lagi ke Android Auto-nya segede gini. Mantap banget ya Sobat Setir. Ini sih enak ya, joknya juga ini ya, meskipun dia bucket seat tapi dia tetap empuk Sobat Setir. Jadi tuh headrestnya, aduh enak banget, relax gitu ya. Remnya juga pakem nih Sobat Setir, mantep. Jadi dia selain ngerem juga dia regeneratif kan, jadi lumayan tuh tadi kalau kita remnya agak dalam buat ngisi kembali si baterainya gitu. Nah selain itu juga kalau kita lagi macet-macetan kayak gini, dia juga ada auto hold di sini kan tadi tombolnya. Jadi kalau kita lagi macet-macetan kita nggak perlu ribet-ribet lagi, praktis Sobat Setir, enak. Mobilnya masih baru banget, BYD Seal, jadi masih jadi pusat perhatian dari tadi, orang-orang pada ngelirik ya. Karena emang mobilnya secara desain sih ganteng sih kata gua, paling cantik gitu. Oke Sobat Setir, itu dia first impression dan juga first drive kami terhadap BYD Seal. Dimana mobil ini buat gua sih cocok banget buat kalian yang suka teknologi, suka dengan detail-detail cantik, dan juga kalau kalian suka nyetir juga mobil ini asik buat dikendarai. Dan satu lagi buat kalian para bos nih yang pengen gantiin mobil nyaman kalian buat sehari-hari ke kantor tapi pengen yang ramah lingkungan, ini bisa jadi salah satu opsi.
Karena duduk di belakangnya juga nyaman dan range-nya bisa jauh banget, bisa hingga 650 km Sobat Setir. Nah, untuk harganya sendiri memang belum keluar ketika kami buat videonya, tapi akan segera liris di IMS 2024 dan kisaran harganya di 600 hingga 700 jutaan. Gimana menurut kalian? Kalian bisa tulis komentar berapa harga yang cocok buat BYD Seal yang kali ini. Oke, untuk warnanya dia ada biru seperti ini, ada abu-abu, ada hitam dan juga putih. Gitu Sobat Setir. Nah, buat gue pribadi sih mobil ini emang cantik banget dan sangat menggoda ya. Gak sabar buat cobain mobil ini jarak panjang. Oke, tungguin aja tentunya di setir kanan. Makanya jangan lupa untuk kasih like, komen, dan juga subscribe. Serta follow Instagram dan TikTok kami di setir kanan_official. Gua Chris, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam setir kanan. Oke Sobat Setir, kali ini gue bersama dengan BYD Seal. Tapi gue salah belok, gue malah masuk ke Pertamina. Salah jalan.